Di lembah subur di kaki pegunungan Wilis, terbentang hutan lebat yang masih belum tersentuh manusia. Tanah ini kaya akan sumber air, hewan liar, dan tumbuhan obat-obatan. Para leluhur menyebutnya sebagai tanah lir-ilir karena suara burung dan angin yang berbisik lirih. Tak ada kerajaan yang menguasainya, namun diyakini sebagai wilayah sakral para makhluk gaib. Penduduk dari desa-desa jauh hanya berani mendekat untuk bertapa atau memohon petunjuk spiritual. Namun suatu malam, seorang pertapa bernama Ki Ageng Mirah bermimpi akan datangnya pemuda yang ditakdirkan membangun peradaban di tanah itu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berkuda hitam, membawa cahaya dari langit, dan diiringi barisan kesenian aneh namun megah. Ki Ageng Mirah bangkit dari semedinya dan mengukir lambang burung merak di atas batu besar sebagai penanda. Ia menyebut mimpi itu sebagai ramalan akan negeri Reog. Sejak hari itu, ia mulai berjaga menanti pertanda. Beberapa tahun berlalu, datanglah rombongan dari arah timur yang dipimpin oleh seorang pemuda gagah bernama Batoro Katong. Ia adalah keturunan bangsawan dari kerajaan Majapahit yang telah runtuh dan sedang mencari wilayah baru untuk membuka kerajaan. Ia mendengar kisah mistis tentang tanah sakral di barat yang belum bertuan. Bersama pengikutnya, ia melintasi sungai, hutan, dan lembah hingga akhirnya tiba di tempat Ki Ageng Mirah bertapa. Pertemuan mereka membawa harapan akan masa depan baru. Ki Ageng Mirah menyambut mereka dengan hormat dan berkata bahwa pemuda inilah yang ia lihat dalam mimpinya. Batoro Katong terkejut namun merasa tergerak oleh kisah itu dan memutuskan tinggal sementara di tanah tersebut. Ia mulai menjelajah dan merasakan kekuatan spiritual yang menyelimuti hutan dan sungai di sana. Ia menganggap tempat itu sebagai anugerah dari para leluhur. Maka diputuskan untuk membuka pemukiman di kaki gunung yang subur itu. Namun, tak lama setelah pemukiman dibuka, datanglah tantangan dari sosok sakti bernama Ki Ageng Kutu, seorang penganut kepercayaan lama yang menguasai wilayah tersebut secara gaib. Ia menolak kehadiran Batoro Katong dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kesucian tanah itu. Terjadilah pertarungan batin dan kekuatan supranatural di antara mereka. Petir menyambar, angin menderu, dan hutan bergetar selama 7 malam. Rakyat mulai ketakutan dan merasa bahwa ini lebih dari sekadar perebutan wilayah. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Batoro Katong, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Ia mengalahkan Ki Ageng Kutu dalam perdebatan dan menawarkan perdamaian. Ia meminta Ki Ageng Kutu tetap menjaga wilayah spiritual, sementara ia membangun peradaban manusia di sisi lain. Ki Ageng Kutu setuju dengan satu syarat. Budaya dan tradisi harus tetap dijaga, termasuk tarian sakral dari alam yang ia ciptakan, yang kelak dikenal sebagai reog. Kesepakatan ini menjadi dasar berdirinya kota Ponorogo. Untuk menghormati janji kepada Ki Ageng Kutu, Batoro Katong mengadakan pertunjukan besar di alun-alun kecil pemukiman barunya. Ia meminta para seniman dan spiritualis dari berbagai desa untuk menciptakan tarian sakral yang memuat pesan kekuatan, keberanian, dan kearifan lokal. Maka lahirlah tarian reog dengan kepala singa besar, barong, topeng-topeng raksasa, dan iringan musik tradisional. Tarian ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai pengingat akan perjanjian spiritual mereka. Setiap tahun, pertunjukan reog dilakukan untuk menjaga keseimbangan
antara dunia nyata dan gaib. Warga menyebutnya sebagai warisan leluhur yang hidup. Sosok Barong dan Jatil dalam reog mencerminkan kekuatan dan semangat rakyat Ponorogo. Dari sinilah identitas budaya kota mulai terbentuk. Bathara Katong pun semakin dihormati sebagai raja sekaligus pemimpin spiritual. Pemukiman itu kian hari makin ramai dengan pendatang dari berbagai daerah yang tertarik akan tanah subur dan tata hidup yang harmonis. Bathara Katong memutuskan untuk memberi nama wilayah barunya Ponorogo. Nama ini berasal dari kata Pramanangraga yang berarti kekuatan tubuh dan jiwa yang menyatu dalam satu kehendak. Ia ingin agar kota ini menjadi simbol dari kekuatan spiritual dan jasmani yang berpadu dalam keseimbangan. Lambang burung merak yang dulu diukir Ki Ageng Mirah dijadikan simbol kota sebagai bentuk penghormatan. Ponorogo pun resmi berdiri sebagai kota mandiri dengan hukum, adat, dan tradisi yang unik. Kabar tentang kota ini menyebar hingga ke pesisir utara dan pedalaman selatan. Para pedagang, petani, dan pelancong datang dan menetap menjadikan Ponorogo sebagai pusat pertumbuhan baru. Sejak saat itulah nama Ponorogo mulai dikenal dalam sejarah Nusantara. Setelah Ponorogo berdiri sebagai kota, Bathara Katong mulai menyusun struktur pemerintahan. Ia mengangkat para tetua adat, pemuka spiritual, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari Dewan Penasehat. Hukum yang berlaku diambil dari perpaduan antara ajaran leluhur dan prinsip moral kerajaan. Ia menetapkan pasar, pusat pengobatan, dan lumbung pangan sebagai bagian dari pembangunan awal. Kota pun perlahan berkembang menjadi pusat kehidupan yang tertib. Dalam menjalankan pemerintahan, Bathara Katong menekankan pentingnya musyawarah dan kearifan lokal. Ia sering mengadakan pertemuan terbuka di alun-alun agar rakyat bisa menyampaikan pendapat. Keputusan penting selalu dipertimbangkan bersama demi menjaga harmoni antara rakyat dan penguasa. Ia juga mendirikan padepokan untuk mendidik generasi muda tentang kepemimpinan dan seni bela diri. Pemerintahan Ponorogo pun berjalan dengan seimbang dan dihormati banyak pihak. Selain reog, Ponorogo juga dikenal dengan kesenian lain yang tak kalah sakral, jatilan. Tarian ini menampilkan penari yang menunggang kuda anyaman bambu dan masuk ke dalam trans atau kesurupan. Pertunjukan ini diyakini sebagai bentuk komunikasi dengan roh pelindung desa. Jatilan ditarikan dalam upacara bersih desa, musim panen, dan saat membuka hutan baru. Masyarakat menganggapnya sebagai bagian penting dari tradisi spiritual Ponorogo. Tarian jatilan juga menjadi simbol kekuatan batin rakyat, terutama para pemuda. Mereka dilatih untuk menari sambil menguasai diri agar tidak hanyut dalam kerasukan. Para dukun dan spiritualis memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan saat pertunjukan berlangsung. Musik gamelan yang mengiringi menciptakan suasana magis dan sakral. Kesenian ini memperkaya identitas budaya Ponorogo dan diwariskan turun-temurun hingga kini. Tak semua warga awal Ponorogo berasal dari satu suku atau budaya. Banyak yang datang dari Jawa Tengah, pesisir Madura, dan daerah timur Jawa. Perbedaan bahasa, adat, dan kepercayaan sempat memicu konflik kecil di masa-masa awal. Bathara Katong lalu mengadakan Sabtu Temu Adat, di mana setiap kelompok menunjukkan tradisinya dan menjalin persaudaraan. Dari sinilah muncul kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan.
Upacara adat bersama menjadi tradisi rutin yang menyatukan masyarakat. Tarian, makanan, doa, dan cerita rakyat dari berbagai daerah dijadikan bagian dari perayaan tahunan. Perpaduan ini melahirkan budaya baru yang khas Ponorogo. Kuat dalam spiritualitas, tetapi terbuka dalam keberagaman. Bahasa Jawa halus pun dipilih sebagai bahasa pemersatu antar warga. Semangat toleransi ini menjadi pondasi sosial yang kokoh bagi masa depan kota. Ketenaran Ponorogo akhirnya terdengar hingga ke Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Sultan Trenggono mengirim utusan untuk mengundang Bathara Katong ke Demak dan menjalin hubungan baik. Bathara Katong menerima undangan tersebut dan membawa hadiah berupa topeng reog dan kain tenun khas Ponorogo. Dalam pertemuan itu, Sultan memuji kearifan lokal Ponorogo dan mengajak kerjasama dalam bidang pertahanan dan perdagangan. Bathara Katong setuju untuk menjalin aliansi damai dengan Demak. Ia juga tertarik dengan nilai-nilai Islam yang mulai menyebar di Jawa, namun menekankan pentingnya menjaga adat dan tradisi leluhur. Maka lahirlah sebuah bentuk Islam Nusantara di Ponorogo, bernuansa damai, mistik, dan terbuka pada budaya. Masjid pertama pun mulai dibangun berdampingan dengan padepokan dan pura-pura tua. Kerukunan pun menjadi wajah khas Ponorogo yang diakui Demak. Setelah pertemuan dengan Kesultanan Demak, banyak ulama mulai berdatangan ke Ponorogo. Salah satu ulama besar, Kiai Hasan Wirobroto, mendirikan pesantren pertama di wilayah timur kota. Pesantren itu bukan hanya tempat mengajarkan agama, tetapi juga sastra, filsafat, dan kesenian. Santri dari berbagai daerah datang belajar dan membawa pengaruh budaya ke dalam kehidupan masyarakat. Pesantren pun menjadi pusat spiritual yang dihormati oleh seluruh lapisan warga. Bathara Katong memberikan tanah dan perlindungan penuh bagi pesantren itu. Ia percaya bahwa perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi Jawa akan membawa kebijaksanaan bagi generasi mendatang. Santri-santri juga dilatih bela diri dan kesenian agar siap menjadi pemimpin masa depan. Pesantren menjadi cikal bakal pendidikan formal di Ponorogo. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar yang kelak memperluas pengaruh kota ke penjuru Nusantara. Beberapa tahun setelah kota berkembang, Ponorogo mengalami bencana besar berupa banjir dan tanah longsor dari lereng pegunungan Wilis. Sungai-sungai meluap, menghancurkan sawah dan pemukiman warga. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan ternak. Bathara Katong segera mengerahkan pasukan dan rakyat untuk mengevakuasi dan membangun tanggul darurat. Dalam situasi genting itu, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama rakyat Ponorogo. Para spiritualis dan tokoh adat berkumpul untuk mencari makna di balik bencana tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa alam sedang mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangannya. Maka, dicanangkanlah upacara tahunan bernama Sedekah Bumi sebagai bentuk syukur dan permohonan maaf kepada alam. Dalam upacara itu, hasil bumi dipersembahkan ke sungai dan hutan secara simbolis. Sejak saat itu, Ponorogo dikenal sebagai kota yang hidup selaras dengan alam dan spiritualitas. Dalam perkembangan budaya, masyarakat Ponorogo mulai mengembangkan bentuk pakaian adat yang mencerminkan identitas lokal. Baju lurik dengan warna gelap, ikat kepala, dan kain batik motif merak menjadi ciri khas. Pakaian ini dikenakan dalam acara resmi, pertunjukan reog, dan upacara adat. Perajin tenun dan batik bermunculan, membuka mata pencaharian baru bagi warga. Ponorogo pun mulai dikenal sebagai sentra budaya dan kerajinan tangan. Seni musik tradisional pun berkembang pesat. Alat musik seperti angklung,
kendang, dan gong digunakan untuk mengiringi berbagai jenis tarian dan ritual. Anak-anak muda diajari bermain gamelan sejak kecil sebagai bentuk pelestarian budaya. Sekolah-sekolah rakyat dibuka untuk mengenalkan seni dan aksara Jawa. Keindahan seni Ponorogo bahkan menarik perhatian seniman dari luar daerah untuk belajar dan berguru di sana. Bathara Katong menyadari pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban. Ia mengangkat beberapa perempuan bijak sebagai penasehat budaya dan pelindung tradisi. Para perempuan mulai berperan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan penyembuhan. Mereka juga memegang peranan penting dalam upacara adat sebagai penjaga doa dan penyaji persembahan. Muncullah tokoh perempuan seperti Nyai Surawulan yang terkenal sebagai tabib dan guru spiritual. Untuk menghormati peran perempuan, didirikanlah sebuah padepokan khusus bernama Padepokan Wulaning Asih. Tempat ini menjadi pusat pembelajaran seni merawat, meramal cuaca, dan mendidik anak-anak secara spiritual. Perempuan tidak lagi dipandang sekedar sebagai pendamping, tetapi sebagai penjaga jiwa kota. Peradaban Ponorogo menjadi unik karena keseimbangannya antara kekuatan maskulin dan feminin. Hal ini memperkuat daya tahan sosial dan budaya kota. Salah satu legenda besar yang hidup di masyarakat Ponorogo adalah tentang Singa Barong, makhluk sakti pelindung hutan yang memiliki kepala singa dan bulu burung merak. Dikisahkan bahwa Singa Barong menampakkan diri kepada Ki Ageng Kutu dalam penglihatan gaib. Ia memintanya untuk menciptakan simbol kekuatan spiritual yang bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk menciptakan kepala reok yang besar dan megah. Kepala reok dibuat dari kulit dan serat alami, dihiasi dengan bulu merak yang melambangkan kemegahan dan kebijaksanaan. Topeng ini tidak boleh dibuat sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh merancangnya melalui laku tapa dan tirakat. Pemakai topeng juga harus menjalani pelatihan fisik dan spiritual yang ketat. Legenda Singa Barong menjadi warisan suci yang selalu diceritakan dalam pertunjukan reok. Topeng tersebut menjadi simbol utama keberanian dan perlindungan kota. Melihat pertumbuhan ekonomi dan kerajinan yang pesat, Bathara Katong memerintahkan pembangunan pasar utama di pusat kota. Pasar itu diberi nama Pasar Legi dan menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru. Rempah-rempah, kain tenun, hasil hutan, dan logam mulai diperdagangkan secara rutin. Aktivitas pasar membuat kota semakin ramai dan menjadi titik penting dalam jalur perdagangan antar kerajaan. Ponorogo mulai dikenal sebagai kota dagang yang seimbang antara budaya dan ekonomi. Untuk memperlancar jalur niaga, dibangun jalan setapak dan jembatan bambu yang menghubungkan Ponorogo dengan daerah-daerah sekitarnya. Rakyat dari wilayah barat dan selatan mulai berdatangan, membawa hasil bumi dan kerajinan. Selain itu, pedagang dari luar Jawa bahkan mulai menginjakan kaki di Ponorogo memperkenalkan sistem barter dan alat tukar logam. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya memperkaya materi, tapi juga memperkaya budaya. Ponorogo pun tumbuh menjadi kota strategis yang disegani. Di tengah pesatnya pertumbuhan kota, muncul sekelompok tokoh sakti yang dikenal sebagai warok. Para pendekar spiritual yang hidup sederhana, sakti mandraguna, dan menjadi pelindung rakyat. Mereka bukan sekadar ahli bela diri, tetapi juga penjaga nilai-nilai moral, kebenaran, dan kehormatan. Padepokan-padepokan silat mulai bermunculan, mengajarkan keselarasan antara tenaga dalam, laku batin, dan ilmu kanuragan. Warok juga menjadi guru bagi para pemuda yang ingin membela tanah kelahirannya.
Bathara Katong sangat menghormati para warok dan memberi mereka peran dalam sistem pertahanan dan pendidikan. Setiap warok memiliki murid, disebut gemblak, yang dilatih menjadi generasi penerus. Hubungan antara warok dan gemblak lebih dari sekedar guru dan murid. Ia adalah ikatan jiwa yang membentuk karakter dan kesetiaan. Para warok juga menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib, sering bertapa untuk menjaga kesucian kota. Padepokan warok menjadi warisan penting yang menjunjung tinggi kejujuran dan keberanian. Untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, Bathara Katong memerintahkan pembangunan jembatan emas. Sebuah jembatan besar dari kayu jati yang melintasi Sungai Sanan. Jembatan ini menjadi lambang kemajuan dan penghubung antar budaya. Di sekitarnya tumbuh pemukiman baru dan pasar terapung yang ramai setiap minggu. Sungai Sanan pun menjadi jalur perahu dagang dan sumber kehidupan warga. Aktivitas perikanan, pertanian lahan basah, dan ritual air berkembang pesat di daerah ini. Namun, jembatan ini juga dianggap sebagai tempat suci, karena konon dibangun dengan bantuan makhluk halus dari alam gaib. Legenda mengatakan bahwa malam sebelum jembatan selesai, muncul cahaya keemasan menyelimuti sungai. Masyarakat percaya bahwa sungai tersebut adalah simbol penghubung dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah. Oleh sebab itu, jembatan dijaga oleh penjaga adat yang tidak sembarang orang bisa melintasinya saat malam tiba. Sungai dan jembatan ini menjadi ikon keramat Ponorogo yang dikenang hingga kini. Dengan berkembangnya jalur dagang, datang pula ancaman dari luar berupa bajak laut dan gerombolan perampok yang ingin menjarah wilayah Ponorogo. Mereka datang dari selatan dan barat, membawa senjata serta ilmu hitam. Bathara Katong membentuk pasukan khusus yang dipimpin oleh warok dan para pendekar dari padepokan. Pasukan ini berlatih keras dengan silat dan ajian pelindung, serta menjalani puasa dan semedi sebelum bertempur. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan selatan. Namun, semangat rakyat yang dipimpin para warok membuat musuh kocar-kacir. Pertahanan kota diperkuat dengan pembangunan pos jaga dan menara pandang. Selain kekuatan fisik, doa dan ritual spiritual juga dilakukan di setiap malam Jumat Kliwon untuk memperkuat pagar gaib kota. Kemenangan itu bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri warga. Ponorogo pun dikenal sebagai kota yang tangguh secara fisik dan batin. Dalam upaya memperluas pengaruh dan pemerataan pembangunan, Bathara Katong mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala desa sekitar. Ia mengusulkan pembentukan 7 desa penyangga, yaitu desa-desa yang memiliki fungsi strategis dalam keamanan, pertanian, dan budaya. Desa-desa tersebut adalah Jetis, Melarak, Babadan, Pulung, Kauman, Sampung, dan Selahung. Setiap desa diberi tugas khusus dan otonomi adat, tetapi tetap berada dalam lingkup kekuasaan Ponorogo. Perjanjian disahkan dalam upacara besar di alun-alun utama, disaksikan seluruh rakyat dan tetua adat. Dengan bergabungnya 7 desa ini, Ponorogo semakin kokoh secara struktural dan budaya. Masing-masing desa mengembangkan keunggulan lokal, dari seni tari, pertanian, kerajinan logam, hingga pengobatan tradisional. Hubungan antar desa dikuatkan dengan ikatan pernikahan dan pertukaran kesenian. Model pemerintahan berbasis desa ini menjadi cikal bakal tata kelola Ponorogo yang inklusif dan kolaboratif. Di usia senja, Bathara Katong mulai sering menyepi di sebuah bukit sunyi di utara kota
yang kelak dikenal sebagai Gunung Giri Katong. Di sana, ia bermimpi bertemu leluhur Majapahit yang memberi pesan bahwa tugasnya hampir selesai. Dalam mimpi itu, ia diminta untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada generasi berikutnya, agar Ponorogo terus tumbuh dan tidak tergantung pada satu sosok. Batoro Katong lalu menulis wasiat yang penuh petuah, ditujukan untuk rakyat dan pemimpin masa depan. Wasiat itu berisi 3 inti: jaga budaya, hormati alam, dan rawat keharmonisan batin rakyat. Setelah membacakan wasiat di hadapan rakyat, Batoro Katong mengundurkan diri secara perlahan dari panggung pemerintahan. Ia kembali ke Bukit Sunyi dan tak lama kemudian wafat dalam damai. Makamnya menjadi tempat ziarah yang dihormati hingga kini. Kepergiannya bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan Ponorogo sebagai kota mandiri yang diwarisi nilai-nilai luhur. Rakyat pun berikrar menjaga semangat leluhurnya. Setelah wafatnya Batoro Katong, rakyat Ponorogo menyelenggarakan musyawarah besar rakyat di alun-alun kota. Para tokoh adat, ulama, dan warok berkumpul untuk memilih pemimpin baru secara mufakat. Akhirnya, terpilihlah seorang pemuda bijak bernama Raden Jayenggrono, murid langsung dari Padepokan Wulanding Asih dan Padepokan Warok. Ia dikenal cerdas, adil, dan mampu menjembatani semua golongan. Di bawah kepemimpinannya, roda pemerintahan berjalan lebih demokratis dan terbuka. Jayenggrono mengedepankan konsep Trisula Cakra, 3 kekuatan utama Ponorogo: budaya, pertanian, dan pertahanan spiritual. Ia memperkuat jaringan antar desa, membangun lumbung pangan bersama, dan mendirikan rumah diskusi rakyat. Ia juga merintis sistem pendidikan berbasis rumah baca dan padepokan untuk anak-anak dari semua kalangan. Pemimpin ini berhasil menjaga warisan Batoro Katong sambil membawa semangat pembaruan. Ponorogo kembali hidup dalam keseimbangan yang dinamis. Dalam upaya menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan besar, Raden Jayenggrono melakukan perjalanan diplomasi ke Kerajaan Mataram. Ia membawa hadiah budaya berupa pertunjukan reog, batik khas Merak, dan sesaji dari 7 desa. Sultan Mataram sangat terkesan dengan kekayaan budaya dan nilai spiritual yang dibawa Jayenggrono. Ia bahkan mengusulkan kerjasama dalam bentuk pertukaran santri dan pengiriman pengrajin. Jayenggrono menyetujui usulan tersebut dan membuka jalur dagang langsung antara Ponorogo dan Mataram. Dalam waktu singkat, Ponorogo menjadi terkenal sebagai kota budaya yang diperhitungkan di tingkat kerajaan. Banyak putra bangsawan dikirim belajar ke padepokan-padepokan di Ponorogo. Hubungan harmonis ini memperkuat posisi politik dan ekonomi Ponorogo, sekaligus memperluas pengaruh reog keluar wilayah. Inilah masa di mana Ponorogo bersinar di mata Nusantara. Ketenaran reog mencapai puncaknya saat Ponorogo diundang untuk mengirim tim kesenian ke pesisir utara Jawa dan bahkan hingga ke Bali. Pertunjukan reog bukan hanya hiburan, tetapi dianggap membawa aura perlindungan dan keberuntungan. Para penari, warok, dan musisi melakukan perjalanan spiritual sebelum setiap pementasan. Di tiap pertunjukan, masyarakat luar dibuat kagum oleh kekuatan topeng barong, kemegahan bulu merak, dan iringan musik yang menggugah jiwa. Keberhasilan ini membuat reog dijadikan simbol identitas resmi Ponorogo.
Bendera kota mulai disematkan lambang merak dan barong. Sementara para pemuda diajak mempelajari kesenian sejak kecil. Bahkan ada sayembara tahunan untuk mencari penari reog terbaik sebagai bentuk pelestarian tradisi. Reog pun mulai dikenalkan ke pedagang asing yang datang menjadi alat diplomasi budaya. Disinilah Ponorogo tumbuh bukan hanya sebagai kota, tetapi sebagai pusat kekuatan kebudayaan Jawa. Dalam perjalanan spiritual Jayeng Rono, ia mengalami banyak penglihatan dan mimpi yang membawanya berkomunikasi dengan leluhur gaib yang menjaga Ponorogo. Ia bertemu sosok harimau putih di tengah hutan, burung merak sakti di puncak bukit, dan suara gaib dari dalam tanah. Mereka menyampaikan bahwa hubungan manusia dengan alam harus terus dijaga, atau bencana akan datang. Maka Jayeng Rono menetapkan kawasan sakral yang tidak boleh dibuka atau dirusak. Tempat-tempat seperti Sendang Bulus, Gunung Bayang Kaki, dan Alas Ketonggo ditetapkan sebagai wilayah keramat. Masyarakat dilarang menebang pohon besar atau merusak sumber air di kawasan itu. Setiap tahun diadakan ritual suro, yaitu ziarah, tirakat, dan doa bersama untuk leluhur dan alam. Persatuan manusia dan alam dijadikan ajaran utama di sekolah-sekolah rakyat. Dengan ini, Ponorogo berkembang bukan hanya dalam bentuk lahir, tapi juga dalam keseimbangan batin dan jagat. Jayeng Rono adalah pemimpin yang juga mendalami ilmu agama Islam dari para ulama pesantren. Namun ia tidak menghapus tradisi lama, melainkan menyatukannya secara bijak. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam melalui tembang, wayang, dan filosofi Jawa agar mudah diterima masyarakat. Kegiatan seperti sholawatan diiringi gamelan, serta kenduri digabung dengan doa-doa Islam. Hal ini melahirkan identitas unik Islam Kejawen Ponorogo yang damai, toleran, dan penuh makna. Pesantren dan padepokan hidup berdampingan, ulama dan warok saling menghormati. Setiap rumah memiliki 2 pusaka, kitab suci dan keris warisan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Ponorogo menjalankan ibadah tanpa melupakan akar tradisi mereka. Masjid dibangun dekat alun-alun dan sering menjadi tempat musyawarah bersama. Perpaduan ini menjadi warisan indah yang menjaga keseimbangan spiritual rakyat Ponorogo hingga generasi-generasi selanjutnya. Dalam era Jayeng Rono, Ponorogo mengalami kemajuan besar dalam teknologi tradisional. Warga mulai menciptakan alat-alat pertanian seperti bajak kayu, irigasi bambu, dan alat tenun yang disempurnakan. Pandai besi dari desa Sampung terkenal akan kemampuannya membuat senjata dan peralatan rumah tangga. Bahkan pengrajin kayu mulai memahat perahu ringan untuk mengarungi sungai-sungai pedalaman. Kemajuan ini membuat masyarakat lebih mandiri dan efisien dalam mengolah hasil bumi. Jayeng Rono mendirikan Balai Inovasi Rakyat, tempat di mana para pengrajin bisa berkumpul, saling bertukar ilmu, dan mengembangkan alat-alat baru. Anak-anak muda diajak belajar langsung dari para empu dan tukang ahli. Kemandirian teknologi ini menjadikan Ponorogo tidak tergantung pada kerajaan luar. Dari besi, bambu, hingga kain dan gerabah, semua diproduksi lokal dengan teknik turun-temurun. Inilah tonggak penting menuju kedaulatan ekonomi rakyat Ponorogo. Meski Jayeng Rono dihormati, tidak semua pihak setuju dengan arah pemerintahannya. Beberapa keturunan bangsawan lama ingin menguasai kembali kekuasaan dan memperluas pengaruhnya. Terjadilah perang saudara kecil antara pihak istana dan kelompok bangsawan Melara yang menolak otonomi desa. Konflik ini menyebar hingga pedesaan, meski tidak berlangsung lama.
Jayeng Rono berupaya meredam dengan mengirim warok untuk menjaga desa-desa dan memimpin tanpa kekerasan. Dengan bantuan para ulama dan tokoh adat, Jayeng Rono mengadakan perjanjian Damarjati, sebuah kesepakatan damai untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat kembali. Para pemberontak diberi amnesti asal bersumpah setia kepada tanah Ponorogo dan tidak mencari jabatan. Jayeng Rono juga memperkuat sistem demokrasi lokal agar tidak ada pihak merasa diabaikan. Perdamaian pun kembali tercipta dan rakyat menyadari pentingnya persatuan demi masa depan kota. Sejak itu, konflik internal tidak lagi muncul secara terbuka. Sebagai bentuk pelestarian budaya, para sastrawan dan pujangga Ponorogo menulis sebuah kitab besar berjudul Serat Merak Emas yang memuat epos tentang reog, warok, Singabarong, dan sejarah pendirian kota. Kitab ini dihias dengan ilustrasi tangan berwarna dan menggunakan aksara Jawa halus. Dikenal pula cerita wayang khas Ponorogo yang menampilkan tokoh-tokoh lokal sebagai pahlawan. Kitab ini dijaga oleh perpustakaan utama dan hanya dibaca oleh mereka yang sudah menyelesaikan laku spiritual tertentu. Epos reog pun mulai diajarkan dalam bentuk tembang dan pertunjukan wayang orang. Setiap tahun diadakan Festival Merak Emas, di mana seniman terbaik dari desa-desa tampil di hadapan rakyat dan pemimpin. Acara ini menjadi puncak kebanggaan budaya sekaligus ajang pertunjukan kedewasaan bagi para remaja. Dari kitab hingga panggung, Disah Ponorogo ditanamkan dalam hati rakyat. Inilah cara mereka menjaga jati diri di tengah zaman yang terus berubah. Datangnya musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun drastis. Beberapa sungai mengering, sawah menguning, dan harga bahan pokok melambung tinggi. Rakyat mulai mengalami kesulitan pangan, dan beberapa desa terpencil mengalami kelaparan. Jayeng Rono menggerakkan lumbung pangan kerajaan dan membagikan hasil simpanan kepada seluruh desa tanpa syarat. Ia juga memerintahkan para warok untuk menjadi perantara bantuan ke wilayah paling terdampak. Selain tindakan darurat, dilakukan juga ritual ruatan tirta untuk memohon hujan kepada alam semesta. Para pemuka adat dan ulama berdoa bersama, diiringi nyanyian tradisional dan tabuhan gamelan lembut. Setelah beberapa minggu, hujan pun turun dan sungai kembali mengalir. Ponorogo bangkit dari krisis. Dan rakyat semakin yakin bahwa kebersamaan dan penghormatan terhadap alam adalah kunci bertahan. Musibah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bukan hanya ada pada senjata, tapi juga pada hati yang bersatu. Untuk menyatukan waktu kegiatan pertanian, ritual, dan kesenian, para tokoh adat merancang sebuah kalender khas Ponorogo. Kalender ini dinamai kalender reog, memadukan perhitungan Jawa, Islam, dan tanda-tanda alam seperti fase bulan, migrasi burung, dan pergerakan bintang. Hari-hari penting seperti Suro, Hari Reog, dan Tahun Gunung ditetapkan sebagai waktu sakral. Kalender ini digunakan oleh seluruh warga untuk mengatur musim tanam, upacara adat, dan pertunjukan seni. Kalender reog juga memuat petunjuk spiritual seperti hari bait untuk menikah, membuka usaha, hingga melahirkan. Setiap rumah memiliki satu lembar kalender yang dilukis tangan dengan warna-warni cerah. Para guru dan dukun desa mengajarkan cara membacanya kepada generasi muda.
Sistem ini menjadi warisan intelektual yang memperkuat kemandirian masyarakat Ponorogo. Bahkan kerajaan lain mulai tertarik mengadopsi sistem serupa karena keakuratannya dan kekayaannya akan nilai lokal. Pada masa damai yang panjang, pelabuhan kecil di wilayah selatan membawa kapal dagang dari bangsa luar, Gujarat, Tiongkok, hingga Arab. Mereka membawa rempah, sutra, obat, serta cerita-cerita dari negeri jauh. Masyarakat Ponorogo mulai mengenal barang asing seperti porselen, kertas bambu, dan minyak atsiri. Hubungan ini mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dan kesenian. Namun, Jayeng Rono memastikan bahwa budaya lokal tetap menjadi fondasi utama. Beberapa orang asing bahkan memilih menetap dan menikah dengan warga setempat. Mereka membuka bengkel logam, toko obat, dan rumah baca dengan bahan dari luar negeri. Para pelajar Ponorogo mulai menulis dalam beberapa aksara, Jawa, Arab Pegon, dan Tionghoa kuno. Perpaduan budaya ini memperkaya karakter kota tanpa menghapus akar leluhur. Ponorogo pun tumbuh menjadi kota kosmopolit dalam wajah budaya tradisional yang kuat. Melihat tetayaan warisan desa-desa di sekeliling kota, Jayeng Rono menetapkan program desa budaya. Setiap desa diberi keistimewaan untuk melestarikan satu jenis seni atau tradisi tertentu. Desa Slahung terkenal dengan kerajinan bambu dan tembang lirih. Desa Babadan memelihara tarian kuda lumping dan tembang lintas generasi. Sementara Melara terkenal dengan ukiran kayu dan kesenian mendongeng. Inisiatif ini menghidupkan kembali semangat kolektif dan identitas lokal yang sempat memudar. Festival tahunan antar desa pun diadakan untuk memamerkan kekayaan masing-masing. Penilaian tidak didasarkan pada kemenangan, melainkan pada ketulusan dan keberagaman ekspresi budaya. Anak-anak muda dilatih sejak kecil menjadi prajurit budaya, pelindung adat desa mereka. Ini membuat desa tidak hanya menjadi unit administratif, tetapi juga benteng budaya. Desa budaya menjadi benteng yang menjaga Ponorogo dari pengaruh luar yang terlalu cepat dan tak terkendali. Selama berabad-abad, Warok dikenal sebagai kaum laki-laki yang gagah dan sakti. Namun suatu hari, muncul seorang perempuan bernama Ni Ratri Dewangga yang menguasai ajian Warok dan bela diri spiritual. Ia membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya milik laki-laki. Meskipun awalnya ditentang, Ni Ratri berhasil memenangkan sayembara bela diri dan mendamaikan dua desa yang berselisih. Sejak saat itu, perempuan diperbolehkan menjadi Warokwati, yaitu warok perempuan. Padepokan Wulaning Asih pun mengembangkan silabus khusus untuk murid perempuan. Seni bela diri, pertolongan pertama, diplomasi, dan ilmu batin. Ni Ratri menjadi simbol kebangkitan peran perempuan dalam pertahanan budaya dan sosial. Banyak desa mulai mengangkat perempuan sebagai tetua adat dan pelatih seni. Dengan kehadiran Warokwati, keseimbangan maskulin dan feminin dalam kota menjadi lebih utuh. Ponorogo pun menjadi pelopor kesetaraan yang berakar pada nilai tradisional. Suatu malam di musim purnama, seekor merak putih muncul di alun-alun kota, berjalan perlahan dan menghadap arah utara. Burung itu dipercaya sebagai jelmaan dari roh leluhur atau pertanda penting dari alam gaib. Para tetua dan spiritualis berkumpul untuk menafsirkan maknanya. Dalam tirakat yang panjang, muncul ramalan bahwa Ponorogo akan mengalami zaman baru yang penuh tantangan dan peluang. Zaman itu disebut sebagai zaman kabudayan anyar,
era kebangkitan budaya yang lebih luas. Sebagai respon, Jayeng Rono menyusun Wasiat Merak Putih, sebuah dokumen yang menyerukan kesiapan rakyat menghadapi masa depan dengan tetap berakar pada tradisi. Ia menekankan pentingnya belajar, menjaga bahasa, dan merawat alam. Simbol Merak Putih diabadikan dalam bendera baru Ponorogo, melambangkan harapan dan kesucian niat. Ramalan ini memicu semangat baru di kalangan muda-mudi. Mereka mulai menulis, menggubah lagu, dan menciptakan bentuk seni baru yang tetap bernapas ruh leluhur. Sebagai penutup masa kepemimpinannya, Jayeng Rono membangun Pendopo Agung, bangunan besar berbentuk joglo khas Jawa. Tempat semua rakyat bisa bermusyawarah. Pendopo ini dibangun dari kayu jati pilihan dan dihiasi ukiran yang memuat sejarah Ponorogo. Disinilah lahir banyak keputusan besar, pertemuan budaya, dan pelantikan pemimpin desa. Tidak ada singgasana dalam pendopo itu, hanya tikar melingkar, tempat semua duduk sejajar. Sebab kekuasaan bukan berada di atas, tapi di tengah rakyat. Pendopo Agung menjadi lambang pemerintahan yang merakyat dan penuh hikmah. Di tempat inilah para murid pesantren, seniman, warok, ulama, dan pemuka desa bertemu secara rutin. Jayeng Rono menegaskan bahwa siapapun pemimpin setelahnya harus duduk di pendopo, tidak di menara. Sejak itu, Ponorogo dijuluki kota pusat rembuk, tempat di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tapi dijadikan arah. Dengan Pendopo Agung, semangat Bathara Katong dan semua leluhur tetap hidup, menyatu dengan masa depan. Setelah Jayeng Rono wafat dalam damai di usia lanjut, para muridnya tidak membiarkan warisan beliau hilang begitu saja. Mereka mendirikan Lembaga Penjaga Warisan Ponorogo, sebuah dewan berisi tokoh warok, ulama, seniman, dan pemimpin desa. Tugas lembaga ini adalah menjaga nilai-nilai lokal, naskah kuno, dan hukum adat dari generasi ke generasi. Mereka mengarsipkan semua peristiwa penting dalam buku Lumbung Warisan. Pengetahuan ini diajarkan secara turun-temurun melalui pendidikan informal di desa-desa. Selain itu, didirikan pula rumah aksara untuk menjaga tradisi menulis aksara Jawa dan menyimpan dokumen-dokumen tua. Anak-anak diajak sejak kecil membaca kitab reog dan kisah-kisah Ponorogo dari zaman Bathara Katong hingga Jayeng Rono. Tradisi membaca malam hari, bercerita, dan menggambar motif merak kembali menjadi kebiasaan. Semua ini memperkuat kembali jati diri rakyat Ponorogo di tengah gelombang zaman. Dengan pengetahuan lokal sebagai pondasi, rakyat siap menghadapi masa depan. Memasuki era kolonial, kabar tentang tanah Jawa yang mulai dijajah oleh bangsa Barat menyebar hingga ke Ponorogo. Meskipun terpencil, kota ini tidak luput dari tekanan dan perubahan sistem pemerintahan. Beberapa kebijakan adat mulai diganggu oleh sistem luar, termasuk pungutan pajak dan larangan beberapa upacara adat. Namun rakyat Ponorogo tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan diam-diam melalui seni, pesantren, dan sandi budaya. Reog dijadikan sarana sindiran politik, mengandung kritik terhadap ketidakadilan. Warok dan santri bersatu dalam gerakan Bayang Sukma, sebuah jaringan rahasia yang menyebarkan semangat perlawanan melalui tembang dan pementasan. Mereka tidak mengangkat senjata, tetapi menggerakkan hati rakyat untuk tidak tunduk pada penjajahan budaya. Meskipun dalam tekanan, identitas Ponorogo justru semakin menguat. Rakyat sadar bahwa kekuatan terbesar mereka adalah kesetiaan pada nilai dan budaya sendiri. Ponorogo menjadi benteng budaya Jawa yang tidak mudah ditundukkan. Setelah masa-masa sulit berlalu,
Ponorogo bangkit kembali melalui jalur pendidikan rakyat berbasis budaya lokal. Sekolah-sekolah desa mulai menyisipkan pelajaran tentang reog, sejarah warok, dan filosofi Jawa dalam kurikulumnya. Para guru mengajar bukan hanya membaca dan berhitung, tapi juga cara hidup beretika dan selaras dengan alam. Pendidikan berbasis tradisi ini memperkuat akar dan membuka jendela ke dunia luar secara bijak. Banyak anak muda Ponorogo kemudian merantau dan menjadi cendekiawan, seniman, dan pemimpin di berbagai penjuru Nusantara. Namun mereka selalu pulang membawa ilmu, bukan lupa akan akar. Mereka membentuk paguyuban putra daerah, komunitas perantau yang berikrar menjaga dan memperkenalkan budaya Ponorogo dimanapun mereka berada. Inilah awal dari kebangkitan baru. Generasi yang modern namun tetap menghormati warisan leluhur. Dari tanah budaya lahirlah insan-insan masa depan. Ketika Indonesia merdeka, seni reog menjadi kebanggaan nasional. Ponorogo diundang untuk mewakili Indonesia dalam pertunjukan budaya di luar negeri. Penari reog tampil di negara-negara Asia, Eropa, hingga Amerika. Membawa serta keanggunan merak, kegagahan barong, dan kekuatan warok. Dunia terpukau oleh kesenian ini yang syarat kekuatan simbolik dan keindahan visual. Ponorogo menjadi ikon budaya Indonesia di mata internasional. Di tengah sorotan dunia, masyarakat Ponorogo tidak lupa akar spiritual dari reog. Sebelum tampil di panggung besar, para seniman tetap melakukan ritual tirakat dan nyadran leluhur. Mereka tidak menjadikan reog sekadar tontonan, tetapi tetap sebagai tuturan ruh leluhur. Setiap pementasan menjadi bentuk doa dan persembahan kepada tanah kelahiran. Dunia mungkin melihat tarian, tapi rakyat Ponorogo melihat warisan hidup yang terus bernafas. Kini Ponorogo telah menjadi kota yang modern, namun berakar kuat pada sejarahnya. Jalan-jalan dipenuhi mural merak dan barong, taman dihiasi patung warok, dan anak-anak masih belajar silat dan tembang daerah. Festival Reog Nasional menjadi ajang tahunan yang menyatukan Indonesia, bahkan negara tetangga. Di balik kemajuan teknologi dan kota yang berkembang, tetap berdetak jantung kebudayaan yang diwariskan turun-temurun. Semangat Batoro Katong, Jayeng Rono, dan para leluhur hidup dalam jiwa rakyat Ponorogo hingga hari ini. Mereka menjaga alam, menghormati budaya, dan hidup dalam keselarasan batin. Ponorogo bukan hanya nama kota, tapi juga simbol kebangkitan dari leluhur untuk masa depan. Dan selama reog terus ditarikan, tembang tetap dinyanyikan, dan anak-anak belajar dari tanahnya, maka kisah ini akan abadi. Inilah Ponorogo, tanah warisan jiwa, rumah budaya Nusantara.